warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miana Taulia. Saya Dona Alina Fitri. Saya Jarif. Akan membacakan kisah Uwais Al-Qarni. Al-Qarni, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Dia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia seringkali puasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Uwais Al-Qarni segera mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi, kerinduan Uwais Al-Qarni untuk memenuhi Nabi Muhammad SAW makin dalam hatinya. Selalu bertanya-tanya kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi SAW. Kerinduan karena iman, pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenakan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Dia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluar seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi SAW, tapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi, sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhu tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya. Tetapi karena lama menunggu, ia segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di lengan telapak tangannya." Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar RA dan Ali RA selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari, rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka.
Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar RA dan Ali RA segera menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar RA dan Ali RA sambil mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Waktu berjabatan, Khalifah Umar RA dengan segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW, memang benar, tampaknya tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar RA dan Ali RA menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda. Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar RA menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun, Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut untuk mengusungnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari hanya sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau mengembarkan penduduk Yaman dan dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-anehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itu penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Sebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar RA dan Ali RA agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.